Ada masalah dalam pembuatan video ini, khususnya dalam hal audio. Saya mohon maaf, silahkan di skip kalau tidak nyaman. Tapi kalau mau lanjut, saya mohon pemaklumannya. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Baraya tentu saja mengenal Sri Krishna, atau orang kita secara tradisional menyebutnya sebagai Batara Krishna, orang yang dianggap sebagai keturunan dewa atau titisan dewa atau manusia setengah dewa atau dewa itu sendiri, atau untuk banyak sekali sekte Hindu disebutnya sebagai titisan Tuhan atau Tuhan yang mewujud di muka bumi. Walaupun begitu, catatan sejarah tidak mengkonfirmasi keberadaannya. Figur yang namanya Krishna ini tidak ada dalam catatan sejarah yang valid, hanya ada dalam teks-teks spiritual, hanya ada dalam cerita-cerita rakyat dan sebagainya. Betapapun demikian, tidak tercatat dalam sejarah bukan berarti dia tidak ada, karena sejarah itu kan benar-benar terbatas pada hal-hal yang mungkin bisa ditelaah hari ini, dan itu jumlahnya sangat sedikit. Karenanya tidak tercatat dalam sejarah bukan berarti dia tidak ada. Setidaknya secara tradisi kita mengetahui bahwa Sri Krishna itu dilahirkan tanggal 19 Juli tahun 3228 sebelum Masehi. Dan hari ulang tahunnya sampai sekarang masih diperingati oleh banyak sekali orang-orang Hindu, khususnya di Vrindavan dan Mathura. Emang ada Vrindavan? Ya ada. Sesungguhnya Vrindavan itu kota yang dianggap sebagai tempat dibesarkannya Krishna, dan Mathura tempat dilahirkannya Sri Krishna itu sampai sekarang masih ada. Cuman kota yang sekarang dianggap sebagai suci itu justru menjadi kota yang sangat dikotori oleh para pemuja Krishna sendiri. Bagaimana ceritanya? Kalau Baraya adalah orang Hindu, Baraya akan benar-benar sangat prihatin melihat kondisi Vrindavan yang kita lihat hari ini. Jadi kalau Baraya tidak sempat datang ke sana, simak videonya sampai tuntas. Ayo kita mulai. Krishna dipercaya dilahirkan di Mathura dan besar di Vrindavan. Kemudian dia juga dikenal membangun sebuah kota yang namanya Dwaraka. Dari 3 daerah yang dimaksud, hanya Mathura yang benar-benar jelas sejak awal nama kotanya itu. Karena sejak sebelum Masehi sudah ada kerajaan-kerajaan dan biasanya menjadikan kota itu, Mathura, sebagai ibu kotanya. Di antaranya adalah kerajaan Surasena. Tetapi 2 wilayah yang lain, diantaranya adalah Dwaraka dan Vrindavan, itu tidak ditemukan sampai berabad-abad kemudian. Dwaraka dikonfirmasi di abad modern diperkirakan sebagai Gujarat, dan di sana memang ada beberapa kota-kota yang mungkin saja merupakan sisa-sisa dari peninggalan Dwaraka. Kota yang dimaksud itu atau reruntuhan yang dimaksud itu ada di bawah air sekarang. Sedangkan Vrindavan itu sama sekali tidak diketahui sampai abad ke-16 ketika seorang suci dari India yang namanya itu adalah Chaitanya Mahaprabhu itu menemukannya pada tahun 1512 atau 1515, nanti koreksi jika saya salah. Siapakah dia? Dia itu sebenarnya adalah seorang yang sangat suci, seorang yang dianggap luar biasa, dan dia kemudian mendeklarasikan diri sebagai reinkarnasi dari Krishna. Maka ketika dia sudah dewasa dan mencapai tingkat spiritual tertentu, dia berusaha untuk mencari dan mengidentifikasi di manakah Vrindavan yang sesungguhnya. Sebenarnya kata kuncinya sih sederhana. Vrindavan itu dekat dengan Mathura, kemudian dia dilalui oleh sungai Yamuna seperti dalam tradisi, dan di situ harus ada sebuah bukit yang dikenali sebagai Govardhan atau Govardhan. Maka dengan sangat mudah dan dengan bantuan kekuatan spiritualnya, Mahaprabhu menemukan sebuah lokasi yang sekarang kemudian dideklarasikan sebagai Vrindavan. Jadi Vrindavan itu baru ditemukannya abad ke-16, walaupun dalam folklore sudah diklaim jauh-jauh hari sebelum Masehi. Begitu. Mahaprabhu kemudian membuat semacam kompromi-kompromi dengan penguasa Muslim pada waktu itu, karena tahu abad ke-16 itu, khususnya di masa hidupnya Mahaprabhu itu, wilayah Uttar Pradesh India itu dikuasai oleh Humayun. Ini ayahnya Jalaluddin Akbar yang kemudian kita kenal di filmnya itu. Nah begitu. Nah dikuasai oleh orang yang dimaksud itu, dan kemudian memunculkan kompromi, dan kemudian Vrindavan yang dimaksud itu dijadikan sebagai situs suci yang dianggap inilah tempat Sri Krishna dulu dibesarkan. Inilah tempat Sri Krishna dulu mencuri mantega dan memunculkan keajaiban-keajaiban yang luar biasa, termasuk bersengketa dengan raksasa-raksasa jahat.
Kalau Baraya nonton film Little Krishna, maka itulah gambaran Vrindavan. Jadi Little Krishna itu kalau lihat latar alamnya dan sebagainya, itu ngambil referensi dari Vrindavan yang kita ketahui sekarang, gitu. Cuman sejak dideklarasikan oleh Mahaprabhu sampai sekarang ada degradasi besar-besaran dari Vrindavan yang dimaksud itu. Jadi tempat main Sri Krishna, ladang-ladang gembalaan, hutan-hutan yang ada di sana sekarang sudah alih fungsi. Ada yang jadi hotel, ada yang jadi tempat hiburan, ada yang jadi kuil, dan lain sebagainya. Kota ini bagaimanapun dianggap menjadi salah satu dari 7 kota suci di India, dan berhubungan langsung dengan Mathura yang ada di dekatnya, di sebelah selatannya. Tetapi karena justru menjadi tempat suci dan banyak peziarah-peziarah datang ke sana, banyak juga orang-orang yang pada akhirnya memilih untuk tinggal di sana. Yang awalnya desa asri berubah menjadi sebuah desa yang terlalu banyak manusia. Jumlahnya sekitar 75.000 orang diperkirakan hari ini. Tapi datanya tidak terjelas karena banyak di antara mereka yang bukan penduduk asli di sana, banyak di antara mereka yang adalah orang-orang nomaden gitu, yang sana untuk berziarah atau untuk mengemis atau untuk jadi preman atau untuk jadi juru parkir dan sebagainya, kemudian mereka pergi di waktu-waktu tertentu begitu. Nah, inilah ya justru yang menjadi masalahnya, karena sejak ini dianggap sebagai kota suci, Vrindavan itu didatangi oleh sekitar 3 juta orang peziarah setiap tahunnya. Dan kalau ada 3 juta orang setiap tahun yang datang ke sana, untuk logika bisnis sederhana itu berarti 3 juta kesempatan untuk meraup keuntungan yang besar. Inilah masalah kedua dari Vrindavan. Orang-orang yang datang ke sini juga kemudian membuang sampah sembarangan. Kan sudah menjadi rahasia umum bahwa orang-orang India itu kurang higienis hidupnya, dan bayangkan ada 3 juta orang setiap tahun yang datang ke sebuah kota. Tentu saja kota ini tiba-tiba dipenuhi oleh sampah-sampah. Jadi para peziarah bawa makanan, bawa sampah dari rumahnya, kemudian datang ke Vrindavan, beribadah di sana, tapi buang sampah juga di sana. Pemerintah sudah melakukan segala cara, sampai sekarang banyak sekali upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah, tapi tentu saja peraturan-peraturan, teknologi dan sebagainya itu tidak bisa mengalahkan kesadaran. Kalau masyarakatnya tidak berkesadaran, mau aturannya bagaimanapun itu tetap akan dilanggar. Nah, itulah yang terjadi di India sekarang. Makanya Vrindavan, kota yang disucikan, kota yang menjadi kesayangan Sri Krishna, kota tempat besarnya Siti Sandewa itu sekarang berubah menjadi sangat kumuh. Di sana ada 5.000-an kuil, di sana ada banyak sekali asrama, ada banyak sekali orang-orang suci di sana yang khusus tinggal di sana. Tetapi orang-orang itu justru malah menarik banyak sekali turis untuk buang sampah di sana. Sesuatu yang sangat-sangat ironi, dan sampai sekarang pemerintah India masih kebingungan bagaimana cara mengatasi sampah di sini. Dan karena tidak ada sistem pengelolaan apapun di Vrindavan yang mampu untuk mengantisipasi lonjakan sampah dari turis-turis yang sangat luar biasa itu, maka orang-orang di Vrindavan terpaksa membakar sampah di pojok-pojok kota, di pojok-pojok desa. Akhirnya Vrindavan menjadi salah satu kota suci paling polutan di India. Sesak sekali nafas di sana karena terlalu banyak sampah yang dibakar di sana, sampah dari para turis itu. Ya, ini harus dimengerti dalam hal yang sederhana, Baraya, karena tidak di Bali, di India itu sekte yang paling banyak itu adalah Vaisnava. Dan di antara paling banyak Vaisnava itu pemuja Krishnanya banyak. Makanya Vrindavan itu tidak pernah sepi dari para pengunjung, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Di sana ada tempat-tempat yang dianggap suci, ada tempat-tempat yang dianggap keramat, ada tempat-tempat yang sangat misterius. Bahkan ada beberapa spot yang dianggap bisa membunuh seseorang jika melanggar pantangan tertentu. Itu yang kemudian menjadi fenomena di Vrindavan. Tapi ngomong-ngomong soal tempat-tempat tertentu dan sebagainya, tempat-tempat ini pula lah yang akhirnya dijadikan sarang para preman yang nyamar jadi para pemuka agama. Nah, ini penting, Baraya. Jadi preman-preman itu di zaman modern itu nyamar jadi pemuka agama, dan banyak di mereka yang kemudian tidak dikenali. Ada peristiwa yang sangat yang menunjukkan bagaimana kondisi yang agak mengerikan di Vrindavan itu. Bagaimana jual beli nilai-nilai spiritual terjadi di sana. Jadi kemarin itu ada wartawan yang datang ke sana. Dia itu adalah seorang Vaisnava tentu saja, mau beribadah ke sana.
berziarah ke sana. Nah, pas dia berziarah ke satu kuil, dia kemudian didatangi oleh resi. Wahai para peziarah, ini kami minta sumbangannya sekian juta. Itu ada nominalnya, sekian juta untuk bikin ubin-ubin di kuil ini begini. Ini kan demi Tuhan, jadi mohon berikan sedekah kepada kami gitu ya. Terus kata si wartawan teh, maaf Pak, saya gak punya uang, gak ada anggarannya untuk itu. Ini si yang minta itu, si resi itu maksa. Pak, tolonglah Pak, ini kan demi Tuhan, demi dewa, masa Bapak tidak mau memberikan sumbangan untuk dewa? Nah, si wartawannya agak kesel juga, masa dewa butuh sumbangan dana? Itu artinya minta marah. Pak, jangan gitulah Pak, ini di sini tuh bagaimanapun tempat yang suci, tempat yang sangat baik. Orang-orang di seluruh dunia mengorbankan harta bendanya untuk disumbangkan, untuk disedekahkan di sini. Kenapa Bapak begitu pelitnya tidak mau mensedekahkan untuk akhirat Bapak? Kan kalau Bapak misalkan memberikan sedekah di sini, nanti itu pahalanya berlanjut sampai nanti, sampai ke depannya kan, sampai di akhirat, sampai Bapak mati pun akan mengalir terus kan. Makanya Bapak silakan sumbang. Itu maksa banget, sampai ketika si orang ini, si wartawan ini bersikeras nggak mau, itu dikejar, Pak ayo ini sumbang kayak gitu, sampai akhirnya si wartawan itu dikelilingi sama banyak orang. Orang-orang ini tiba-tiba ngaku sebagai peziarah. Padahal kayaknya sih orang-orang sini juga, tapi ngakunya sebagai peziarah. Terus ngaku si orang ini, oh iya, saya juga di kuil ini, sejak saya nyumbang 10 juta ke sini, saya itu langsung hidupnya itu sangat bahagia. Saya langsung dapat mobil baru, dapat istri baru. Saya bahagia sekali sejak ini. Makanya saya merekomendasikan semua orang untuk nyumbang di kuil ini. Tiba-tiba ada yang kayak gitu. Terus tiba-tiba ada satu orang lagi yang ngomong tiba-tiba gitu ya. Ini tetangga saya juga dulu ditawarin nyumbang di sini, tapi nggak mau, itu hidupnya langsung menderita, anaknya mati, istrinya selingkuh, harta kekayaannya ludes, kebakaran dan sebagainya. Aduh, saya sangat. Tiba-tiba ada orang yang mengerubudi dan kemudian semuanya maksa orang itu supaya sedekah sekian juta ke kuil yang dimaksud itu. Jadi modus preman seperti ini bertebaran di mana-mana di Vrindavan. Inilah yang saya sebut tadi sebagai jual beli spiritual gitu. Jadi atas nama spiritual, padahal aslinya mereka itu adalah preman-preman berkedok agamawan gitu. Si wartawan ini gak mau, aduh Pak saya gak mau, nanti lagi aja lah, nanti saya sekarang gak punya anggaran, apalagi sekian puluh juta saya gak punya, maaf ya. Pergi, itu dikejar, dan setelah dikejar gak kekejar itu dikutuk. Semoga kamu akan hancur, semoga Radha akan mengutuk kamu, Krishna akan menghancurkan jasad kamu, bla bla bla, dikutuk habis-habis. Gara-gara si orang yang dimaksud itu nggak bersedekah. Jadi luar biasa. Jadi silahkan Baraya datang ke Vrindavan, Baraya akan menemukan banyak sekali fenomena-fenomena yang seperti ini. Orang yang maksa-maksa demi agama, demi spiritual dan sebagainya. Tapi itulah yang terjadi. Nah, kenapa juga ada orang-orang yang bisa seperti itu? Ya tentu saja banyak orang-orang tamak yang mengatasnamakan agama, banyak sekali. Tetapi ada masalah yang lain, yaitu apa? Kemiskinan. Vrindavan itu dipenuhi oleh orang-orang yang miskin. Kenapa? Karena orang-orang itu datang mencari spiritualisme, mencari apa gitu ya. Tapi di sana akhirnya nggak kerja dan sebagainya, dan akhirnya ya jadi yang seperti itu gitu. Tapi ada yang lain lagi, yaitu Vrindavan itu adalah tempat atau kota tempat buang janda. Nah, Baraya gini ya, ini dalam sosial kultur masyarakat India itu ada sesuatu yang sangat mengerikan, yaitu bahwa janda itu dianggap sebagai pembawa kutukan. Makanya orang-orang India di zaman dulu itu kalau suaminya meninggal, si istrinya kalau bisa ikut nyemplung juga ke apinya, kalau bisa ya, kalau mau. Karena apa? Karena janda itu kalau udah lepas dari suaminya itu dianggap sebagai beban, aib atau kutukan atau apa. Bahkan mereka harus menggunakan pakaian yang khas, misalkan putih-putih gitu dan lain-lain, untuk bisa menandai bahwa dia itu adalah janda gitu. Begitu, ngerinya itu seperti itu. Nah, jadi untuk beberapa orang India yang masih terlalu tradisional memahami itu secara tekstual, tradisi itu secara tekstual, maka akhirnya banyak juga janda-janda yang dibuang di sana karena takut dianggap sial. Dan yang membuangnya itu siapa? Anak-anaknya sendiri. Di Vrindavan itu ada sekitar 20.000 janda yang dia tinggal di sana, mereka tinggal di sana itu dibuang oleh anak-anaknya yang merasa direpotkan oleh janda-janda itu, tetapi si anak-anak itu beralasan bahwa menempatkan ibunya di situ itu karena ya tuntutan spiritual. Jadi ibu mau ya tinggal di Vrindavan, di sana kan tempatnya Sri Krishna sama Dewi Radha, di sana itu pasti akan mendapatkan pancaran spiritual, ibu akan bahagia di sana. Ya memang di sana gak ada rumah, gak ada apa dan sebagainya, tapi kan
Tidak ada yang lebih indah daripada bercengkrama dengan tempat bermainnya Sri Krishna dan sebagainya. Dibujuk habis-habisan seperti itu sampai dipindahkan ke sana. 20.000 orang. Itu pemerintah sampai bikin asrama untuk janda-janda itu, sampai bikin tempat panti sosial dan sebagainya. Tapi tetap saja kan, gimana makannya, gimana minumnya, mereka kan tidak terkelola dengan baik. Akhirnya banyak juga janda-janda di antara mereka itu yang akhirnya mengemis, kemudian jual spiritualisme mereka juga. Jadi karena mereka dibuang ke sana karena motif-motif spiritual, maka mereka akhirnya pun mengemis atas motif-motif spiritual. Kasih saya uang karena ini adalah tempat spiritual, kalau gak dikasih maka kamu akan dikutuk, kamu kalau tidak berderma akan dihancurkan oleh Sri Krishna dan sebagainya. Ancaman-ancaman dan kutukan-kutukan di sana sekarang memenuhi Vrindavan. Sesuatu yang sangat-sangat ironi dan sangat-sangat mengerikan. Tapi Baraya gini ya, sebenarnya kalau Baraya mencermati dengan baik, atau Baraya mungkin sejak awal sudah mencurigai bahwa apa yang saya sampaikan ini sebenarnya tidak sepenuhnya berbicara tentang kondisi sosial atau kondisi geografis satu wilayah di India. Tapi dalam beberapa hal saya juga di sini sedang menceritakan tentang nasib bangsa kita sendiri. Silakan Baraya identifikasi bagian mana sajakah yang menurut Baraya itu identik dengan di sini. Tapi sambil Baraya melakukan itu, saya pamit. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.